Sementara kripto ini benar-benar baru. Dan kalau kita ngomongin kripto, kita nggak bisa melepaskan dari teknologi blockchain yang mana open ledger itu dibutuhkan di dunia. Ketika dunia ini OTW ke depannya ini semakin transparan, OTW semakin banyak orang yang harus bisa melihat ya transaksi secara publik, maka ketika kita masuk kripto sekarang atau kita ke depan ya ini berinvestasi pada Bitcoin dan berbagai aset-aset kripto, saya masih yakin dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun ke depan, ini mungkin memang nggak sama seperti saham di tahun 1940, tapi at least kita seperti berinvestasi saham di tahun 1970-an ya. Mungkin era jenuhnya di 2000 awal bahkan sekarang. Jadi saya masih melihat ada 10, 15, 20 tahun ke depan di mana kita masih OTW ya ke adopsi massal. Karena kalau teman-teman ngomong bahkan belum setengah masyarakat Indonesia ini tahu bahkan berinvestasi di kripto. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang, ini teman-teman adalah orang yang juga masuk first mover advantage. Teman-teman jauh lebih early daripada 50% bahkan orang di Indonesia. Bahkan sekarang ini teman-teman mungkin ya awareness kripto di Indonesia ini hanya di angka 20% dari total penduduk yang ada. Jadi kita masih sangat baru, kita masih sangat early, berbeda dengan negara lain seperti Turki yang mana lebih dari 90% masyarakatnya itu tahu kripto dan juga udah berinvestasi di kripto. Dan kalau kita lihat ya di sini, 11 ya richest crypto billionaire ya, ini ada banyak sekali di listnya. Jadi Matthew Rozak ya, The Winklevoss Twin, kemudian ada Fred Isham, kemudian ada Tim Draper ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian Chris Larsen, dan bahkan yang paling terkenal saat ini Michael Saylor. Ini bahkan net worth-nya mungkin udah jauh lebih tinggi. Jadi Michael Saylor ini yang pertama kali menemukan model yang memasukkan Bitcoin sebagai aset perusahaan, dan kemudian perusahaan yang dinilai di publik ini terus mengalami appraisal atau kenaikan nilai, dan strategi Michael Saylor ini pun akhirnya banyak ditiru oleh banyak-banyak perusahaan sehingga meningkatkan adopsi Bitcoin di level institusi. Jadi kalau kita ngomong udah satu nih yang proven ya, MicroStrategy. Kemudian banyak yang lain mencontek. Apa jadinya kalau semua orang juga mencontek? Bahkan wacana yang ada sekarang, Bitcoin ini akan diakui sebagai aset negara. Kita ngomong di US udah diterapkan, ya kita nggak tahu di Indonesia, semoga saja. Jadi bayangkan teman-teman ini dulu masih compete atau bersaing ini lawannya orang, kemudian lawannya institusi. Nah sekarang teman-teman akan compete lawan dengan negara. Jadi sebelum banyak negara ini yang acknowledge Bitcoin ini aset yang berharga, ya nggak ada salahnya teman-teman ini juga mulai berinvestasi di sini. Apa ini lagi ya, ini udah aset kelima terbesar di dunia. Jadi teman-teman udah nggak zaman lagi buat skeptis, tapi zamannya untuk belajar dan mulai ya memahami apa itu kripto, apa itu Bitcoin, dan bagaimana kita dapat edge dan juga berinvestasi di market ini.